Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Gimana kabarnya? Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak pada benda. 2. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak pada manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep gerak pada hewan. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan gerak pada tumbuhan. Gerak pada benda. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap benda lain yang diam atau titik acuan. Macam-macam gerak: 1. Gerak lurus. 2. Gerak melingkar. 3. Gerak parabola. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Perpindahan adalah perubahan kedudukannya suatu benda dari posisi semula. Di sini kalau jarak berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, misalnya dari titik A ke titik B ke titik C. Sedangkan perpindahan itu perubahan kedudukannya dari titik awal ke titik akhir, berarti dari A ke C. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan suatu benda menyatakan besar kecepatan benda tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan arah perpindahan. Di sini termasuk besaran skalar. Contohnya misalnya pada speedometer. Secara matematis, kelajuan dirumuskan jarak tempuh dibagi waktu tempuh sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan mempertimbangkan arah perpindahan. Di sini termasuk besaran vektor. Contohnya pada GBS. Kecepatan dirumuskan P sama dengan perpindahan benda dibagi waktu tempuh sama dengan X per T. GLB dan GLBB. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Contohnya, pada saat mobil di jalan yang menurun, berarti dia mengalami GLBB dipercepat. Pada saat melewati tanjakan, itu berarti mobil tersebut mengalami GLBB diperlambat. Percepatan. Percepatan adalah sebuah perubahan yang mengacu pada suatu kecepatan dalam melakukan perjalanan antara dua titik. Dalam kurung titik A menuju titik B.
titik B. Percepatan dapat dihitung dengan rumus secara matematis. Rumus percepatan rata-rata dapat dilihat di bawah ini. A rata-rata sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Keterangannya, A sama dengan percepatan rata-rata dalam kurung meter per sekon kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Rumus percepatan sesaat. Untuk menghitung percepatan sesaat, percepatan A, gerak suatu benda harus memiliki waktu yang begitu singkat, yaitu nilai selang waktu atau delta T-nya harus mendekati angka 0. Secara matematis, rumus percepatan sesaat dapat ditulis seperti ini. A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Keterangannya, A sama dengan percepatan sesaat dalam kurung meter per sekon kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Contoh soal 1. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Pembahasannya, diketahui V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan 4 meter per sekon, T1 sama dengan 0 sekon, T2 sama dengan 10 sekon. Ditanyakan A. Penyelesaiannya, A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 dengan hasil 0,2 meter per sekon kuadrat. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kita bahas dulu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya akan menghasilkan efek bila terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Bila tidak terjadi sentuhan, gaya tidak akan bekerja pada benda. Gaya ini muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain sebagai sumber gaya. Contohnya, seseorang yang memindahkan meja harus menyentuh meja dan mendorongnya untuk berpindah tempat. Hal tersebut terjadi sentuhan antara manusia sebagai sumber gaya pada meja yang diberikan gaya. Jika tidak disentuh, meja tidak akan bergeser. Contoh soal. Sebuah gerobak digunakan untuk mengangkut pasir yang akan dipakai memperbaiki jalan desa. Gerobak diberi gaya oleh 3 orang pemuda.
Pemuda A menarik gerobak dengan gaya 100 Newton. B dan C mendorong gerobak dengan gaya 120 Newton dan 80 Newton. Hitung resultan ketiga gaya tersebut. Penyelesaiannya, diketahui FA sama dengan 100 Newton, FB sama dengan 120 Newton, FC sama dengan 80 Newton. Ditanya resultan gaya. Jawab, karena semua gaya searah, maka resultannya sama dengan FA ditambah FB ditambah FC sama dengan 100 ditambah 120 ditambah 80 sama dengan 300 Newton. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Efek dari gaya yang dikeluarkan, sumber daya tetap dapat dirasakan oleh benda meski tak bersentuhan. Contohnya, gaya magnet dan gaya gravitasi. Jika seseorang meletakkan besi di dekat magnet, maka besi akan tertarik ke arah magnet. Contohnya, di sini ada magnet U digantung dan dilewatkan di atas benda-benda yang menempel, itu adalah benda-benda logam. Sedangkan seperti pensil atau kayu tidak bisa tertempel di situ. Hukum Newton. Di sini ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton yang berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Di sini dikenal dengan hukum kelembaman. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 dapat dituliskan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Keterangan, F sama dengan gaya benda dengan satuan Newton, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contoh soal. Pengendara sepeda motor mempercepat laju kendaraannya dari 36 km per jam menjadi 108 km per jam dalam waktu 5 sekon. Apabila massa sepeda motor dan pengemudinya sebesar 280 kg, gaya mesin untuk mempercepat laju kendaraan sebesar titik-titik. Penyelesaiannya, diketahui F1 sama dengan 36 km per jam. Kita ubah dulu ke meter per sekon sehingga diperoleh 10 meter per sekon.
V2 sama dengan 108 km per jam sama dengan 30 meter per sekon. Delta T sama dengan 5 sekon. M sama dengan 280 kg. Ditanya F. Jawab, kita cari dulu percepatannya. Dengan persamaan A sama dengan delta V dibagi delta T. Sama dengan 30 dikurangi 10 dibagi 5 sehingga diperoleh hasil 4 meter per sekon kuadrat. Langsung ke rumus gaya. F sama dengan M kali A sama dengan 280 dikali 4 diperoleh hasil 1120 Newton. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton, setiap ada gaya aksi, maka selalu ada gaya reaksi. Yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Persamaannya F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang bergesekan. Besarnya gaya gesekan tergantung pada bentuk permukaan, halus atau kasar benda yang bergesekan. Contoh gaya gesekan yang bermanfaat: 1. Mengasah pisau dengan gerinda sehingga mengakibatkan pisau menjadi tajam. Yang kedua, ban mobil yang dibuat bergerigi supaya gaya gesekan permukaan jalan pada ban cukup besar sehingga mobil tidak mudah tergelincir. Contoh gaya gesekan yang merugikan: 1. Gaya gesekan yang menyebabkan mesin menjadi aus, cepat panas. Yang kedua, gesekan antara air hujan dan tanah pada pegunungan yang mengerosi, akibatnya permukaan tanah menjadi tidak subur. Contoh soal: Tio dan Dimas mendorong lemari dengan gaya berturut-turut 100 Newton dan 120 Newton. Massa lemari sebesar 80 kg. Apabila lemari bergerak dengan kecepatan konstan, gaya gesek yang bekerja sebesar titik-titik. Penyelesaiannya diketahui F1 sama dengan 100 Newton, F2 sama dengan 120 Newton, M sama dengan 80 kg, V sama dengan konstan tetap. Ditanya F gesek. Jawabannya sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja, diantaranya F1 ditambah F2 ditambah F gesek sama dengan 0. F gesek sama dengan min F1 dikurangi F2 sama dengan min 100 dikurangi 120 Newton sama dengan min 220 Newton. Jadi gaya gesek yang bekerja sebesar min 220 Newton. Kenapa negatif? Karena gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya sebenarnya. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik antara dua benda yang mempunyai massa. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Sedangkan berat adalah ukuran besarnya gaya gravitasi terhadap benda. Rumusnya W sama dengan M kali G. Sekian video pada kali ini. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.